Maika dengan NPM 2240601132. Di sini kami akan membuat video terkait analisis investasi bodong Indra Kents alias Indra Kusuma. Kasus tindak pidana pencucian uang atau yang sering dikenal dengan TPPU secara umum telah menjadi isu global yang memprihatinkan, mengingat dampak luasnya terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan dunia. Secara khusus, dalam beberapa tahun terakhir, maraknya investasi bodong yang berkedok penawaran keuntungan si cepat kaya menjadi sorotan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Di tengah pasar investasi yang berkembang dan semakin mudah diakses oleh masyarakat, kasus Indra Kusuma alias Indra Kents menyeruak sebagai salah satu contoh yang mendapat banyak perhatian dari publik. Masalah utama yang dihadapi berkaitan dengan praktik binary option yang lebih dikenal dengan perjudian online daripada investasi yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena praktik ini bergantung pada prediksi kenaikan atau penurunan aset. Rangkaian dari kejahatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan pengaruh media sosial untuk menarik investor ke dalam skema Ponzi yang berakhir pada hilangnya dana publik dalam jumlah yang besar. Dapat diartikan bahwa judi online adalah aktivitas bertarung menggunakan uang asli sesuai dengan aturan permainan spesifik yang dilakukan melalui internet dengan bantuan aplikasi yang disediakan. Dalam konteks binary option yang tidak hanya sebagai praktik investasi tak sah, terdapat juga elemen pencucian uang di mana para afiliasi menerima keuntungan antara 20 sampai dengan 30% dari kerugian yang ditanggung oleh nasabah karena kesalahan dalam memprediksi. Keuntungan yang didapat ini kemudian seringkali digunakan untuk pembiayaan atau pembelian aset mewah sebagai bagian dari upaya pencucian. Dalam konteks hukum Indonesia, respon terhadap kasus seperti Indra Kents dan investasi bodong pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. UU ini merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan memberantas aktivitas pencucian uang dengan menyediakan kerangka bagi pihak berwenang untuk melacak dan menyita aset yang berasal dari tindak kejahatan. UU TPPU memberikan definisi yang luas terhadap apa itu tindak pidana pencucian uang, termasuk segala tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan sehingga tampak seolah-olah harta tersebut diperoleh dari sumber yang legal. Contoh dari isu ini ditunjukkan melalui skandal Binomo, sebuah kasus yang telah banyak menyedot perhatian masyarakat di tahun 2022. Indra Kents, selebriti media sosial yang terekam dalam kasus ini, diduga menjalankan tindakan penipuan penanaman modal online maupun pencucian uang menggunakan platform Binomo. Kasus ini menyoroti permasalahan kegiatan investasi melalui situs online yang telah menjamur di kalangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang sering dikenal dengan TPPU merupakan regulasi utama di Indonesia yang mengatur mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan telah diperkuat dengan berbagai ketentuan untuk meningkatkan efektivitas dalam melawan pencucian uang. Secara garis besar, undang-undang ini mencakup beberapa aspek penting, di antaranya yang pertama, definisi pencucian uang. Menurut undang-undang ini, menjelaskan bahwa definisi pencucian uang adalah setiap tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Yang kedua, ada tindak pidana asal. Undang-undang ini menyebutkan berbagai jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana asal pencucian uang, termasuk korupsi, narkotika, terorisme, dan kejahatan lainnya yang menghasilkan uang atau aset. Yang nomor tiga adalah kewajiban pelaporan. Undang-undang ini memperkenalkan kewajiban bagi institusi keuangan dan non-keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan transaksi tunai dalam jumlah besar kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang sering dikenal dengan PPATK.
Yang keempat, tindakan pencegahan, yaitu memastikan implementasi sistem Know Your Customer, di mana lembaga keuangan harus melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas klien, serta pemilik manfaat terakhir dari akun atau transaksi yang dilakukan. Yang kelima, yaitu penyidikan dan penuntutan. UU ini memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk melakukan tindakan hukum terhadap yang diduga melakukan pencucian uang, termasuk penyitaan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Yang terakhir yaitu kerjasama internasional, mengingat bahwa pencucian uang seringkali bersifat transnasional. UU ini juga mengatur tentang kerjasama dengan pihak asing dalam pemberantasan TPPU, khususnya dalam hal pertukaran informasi keuangan untuk tujuan penyidikan. Pada intinya, UU ini memperkuat kerangka hukum Indonesia dalam usaha memutus mata rantai kejahatan pencucian uang dengan menetapkan kewajiban laporan bagi lembaga-lembaga keuangan dan non-keuangan, serta memberikan wewenang yang lebih luas kepada PPATK dan aparat penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Pencucian uang di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang telah terdapat pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang berisi setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta kekayaan, akan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Berdasarkan regulasi ini, pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan menyamarkan asal-usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan dengan tujuan mengelabui bahwa harta tersebut berasal dari sumber yang sah. Dalam konteks ini, kegiatan Indrakens yang diduga terkait dengan penipuan melalui platform investasi online menjadi aspek kunci yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal dalam pengertian TPPU. Yang pertama, jika dana yang diperoleh oleh Indrakens berasal dari kegiatan penipuan ini, maka pelaku dapat diduga telah melakukan usaha untuk menyamarkan asal-usul dana tersebut. Hal ini bisa mencakup transfer antar dana akun bank atau penggunaan dana untuk pembelian aset yang nampak legal. Yang kedua, peranan lembaga keuangan dalam melaporkan transaksi mencurigakan sesuai dengan kewajiban mereka di bawah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga menjadi aspek yang penting. Pada hakikatnya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi dalam lintas wilayah suatu negara makin meningkat. Kejahatan tersebut telah menghasilkan harta kekayaan yang besar jumlahnya. Biasanya, para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan hartanya masuk dalam sistem perbankan. Dengan demikian, harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dikenal sebagai pencucian uang atau money laundering. Dasar hukum perbuatan pidana tersebut diatur ke dalam pasal 378 KUHP. Namun, dalam pasal tersebut hanya mengatur yang bagian non elektronik. Oleh karena itu, untuk mengikuti perkembangan zaman yang makin modern, penipuan kan lebih bisa dilakukan dengan memanfaatkan sarana elektronik. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE penipuan online diatur dalam pasal 28 ayat 1 J pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang di dalamnya berisi peraturan tentang tindak pidana penipuan yang dijalankan dengan sarana transaksi
dan dengan ancaman pidana maksimum 6 tahun dan atau denda maksimum 1 miliar rupiah. Berdasarkan putusan kasasi nomor 1240/Pitsus/2022/PN Tangerang, penuntut umum mendakwa Indra Kusuma alias Indra Kents dengan pasal 45 ayat 1 Jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menurut pasal ini, individu yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu dalam transaksi elektronik yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen akan menghadapi resiko hukuman penjara hingga 6 tahun atau dengan maksimum denda sebesar 1 miliar rupiah. Kebijakan ini direka untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan memastikan bahwa transaksi yang berlangsung di dunia maya dilakukan terjaga dari risiko penipuan. Dakwaan kedua adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa mengalihkan pendapatan hasil yang diperolehnya dari Binomo dengan cara berbelanja beberapa aset dan mengirimkan uang atau transfer uang ke beberapa rekening. Berdasarkan putusan kasasi nomor 2022/Pitsus/2023 pada perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen serta tindak pidana pencucian uang, hakim memutus terdakwa Indra Kusuma alias Indra Kents dengan penjara selama 10 tahun dengan denda sebesar 5 miliar rupiah. Menurut putusan pengadilan tingkat pertama nomor 1240/2022/PN Tangerang yang mana dakwaan jasa penuntut umum bersifat alternatif kumulatif, yang artinya majelis hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan pertama mana yang dibuktikan terlebih dahulu. Jika sudah dibuktikan, baru lanjut ke dakwaan kedua. Penerapan hukum terhadap terdakwa Indra Kusuma ada 3. Yang pertama, penetapan Indra Kusuma alias Indra Kents sebagai tersangka. Dalam menetapkan tersangka Indra Kents perlu juga dihadirkan pihak Binomo karena hal ini disebabkan karena penyediaan aplikasi judi yang berkedok aplikasi trading. Yang kedua, penerapan Undang-Undang ITE kepada terdakwa Indra Kusuma. Terdakwa Indra Kusuma alias Indra Kents oleh penuntut umum didakwa dengan 2 pasal. Salah satunya adalah pasal 45A ayat 1 Jo pasal 28 ayat 1 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE telah terbukti melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan mengenai judi online berkedok trading dalam aplikasi Binomo. Yang ketiga, penerapan Undang-Undang Pencucian Uang terdakwa Indra Kents. Penuntut umum dalam dakwaan kedua terhadap Indra Kusuma dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindakan Indra Kusuma atau Indra Kents tergolong dalam tindakan pidana pencucian uang aktif. Tindak pidana pencucian aktif dalam perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menempatkan, memindahkan, mentransfer, membelanjakan dengan tujuan untuk menyamarkan harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana pencucian uang asal. Penegakan hukum dalam kasus ini tentu membutuhkan kerjasama antar berbagai lembaga, mulai dari lembaga keuangan sebagai pusat pelaporan analisis transaksi keuangan atau PPATK yang memiliki kewenangan untuk menganalisis dan mengaudit transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. PPATK berperan vital dalam menelusuri aliran dana yang terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Indra Kents. Untuk memverifikasi apakah telah terjadi upaya pencucian uang, selanjutnya, jika ditemukan bukti-bukti yang cukup, penegak hukum melanjutkan penyelidikan lebih lanjut yang mungkin termasuk penyitaan aset yang terkait dengan kejahatan tersebut. Sangat disarankan bagi pemerintah atau badan-badan terkait untuk meningkatkan perhatian dan tindakan mereka terhadap praktik investasi tidak legal seperti yang ditunjukkan dalam kasus ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon
dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.